Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang energi potensial pegas sebagai lanjutan dari topik kita sebelumnya yang telah membahas tentang energi potensial. Nah, tujuan yang ingin kita capai untuk video kali ini adalah yang pertama, kita bisa memahami tentang energi potensial pada pegas. Dan kedua, kita bisa mengetahui tentang adanya gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Pada materi sebelumnya yang ditampilkan pada video sebelumnya, kita sudah tahu sifat energi potensial secara umum. Yang kali ini saya tampilkan kembali. Yang pertama bahwa ada beberapa energi potensial selain dari energi potensial gravitasi yang kita bahas pada video sebelumnya. Masing-masing energi potensial tersebut itu berkaitan dengan gaya tertentu. Misalnya pada energi potensial gravitasi itu berkaitan dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Secara umum, perubahan energi potensial berhubungan dengan gaya tertentu itu sama dengan negatif dari usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut dari satu titik ke titik yang lain. Jadi secara umum perubahan energi potensial yang berhubungan dengan gaya tersebut itu sama dengan negatif dari usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut dari satu titik ke titik yang lain. Seperti contoh kita pada saat kita membahas energi potensial gravitasi berkaitan dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini sama dengan negatif dari perubahan potensial ketika benda berpindah dari satu titik ke tempat yang lain. Nah, kali ini kita akan meninjau jenis energi potensial lain yang tentu berkaitan dengan keberadaan gaya tertentu, yaitu energi potensial pegas. Sebelum itu, kita lihat tinjauan secara alternatif dari pernyataan sebelumnya bahwa perubahan energi potensial merupakan usaha yang diperlukan oleh sebuah gaya eksternal untuk memindahkan sebuah benda tanpa percepatan antara dua buah titik. Ini adalah pengulangan yang sudah kita tampilkan pada video kita sebelumnya tentang energi potensial. Nah, sekarang kita akan meninjau jenis energi potensial lain yang kita sebut dengan energi potensial pegas. Energi potensial pegas, seperti yang kita tahu, harus berkaitan dengan sebuah gaya tertentu. Dan dari namanya, kita jelas bisa menebak bahwa energi potensial pegas berkaitan dengan gaya pegas. Nah, misalkan kita punya pegas yang seperti ini berada dalam keadaan yang normal. Pegasnya tidak teregang, juga tidak tertekan. Dalam situasi normal seperti ini, kita tetapkan titik di sini pada bagian ini sebagai X sama dengan 0. Titik acuan yang sama dengan 0. Nah, pada pegas kita anggap memenuhi hukum Hooke. Hukum Hooke mengatakan bahwa perbandingan antara gaya yang bekerja pada pegas itu sebanding dengan pertambahan panjang dari pegas tersebut. Jadi gaya yang bekerja pada pegas, gaya yang dikerjakan oleh pegas itu sebanding dengan pertambahan panjang dari pegas tersebut. F ini adalah gaya yang dikerjakan oleh pegas, X ini adalah pertambahan panjang pegas,
dan K ini adalah sebuah konstanta yang kita sebut dengan konstanta kekakuan pegas. Jadi K ini menunjukkan kekakuan pegas, sering disebut dengan konstanta pegas. Semakin besar nilai K, itu berarti nilai elastisitas dari pegas kita, tingkat kekakuan pegas kita itu semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai K, berarti tingkat kekakuan pegas makin kecil juga, makin mudah teregang. Nah, misalkan ini kita punya pegas dalam keadaan normal seperti ini. Kalau kita tarik pegasnya, sehingga dia bertambah panjang sejauh S, jadi kita tarik ujung ini sehingga pegasnya bertambah sejauh X, berarti untuk menarik pegas ini tentu kita harus melakukan gaya. Kita harus menarik pegas, dan gaya itu kita nyatakan dengan F eksternal, atau gaya yang kita kerjakan untuk menarik pegas ini sehingga dia bertambah panjang sejauh X. Pegas, karena kita tarik, dia akan menarik juga kita. Dia kembali menarik kepada kita. Besarnya gaya tarikan pegas atau gaya pegas dinyatakan oleh F ini, itu dinyatakan oleh persamaan ini. Negatif dari K dikali dengan X. X ini adalah pertambahan panjang pegas dari keadaan panjang normal ini. Nah, dari persamaan ini kita lihat bahwa semakin besar X, gaya semakin besar. Semakin jauh kita tarik pegas ini, berarti X semakin besar, maka gaya yang dihasilkan oleh pegas ini terhadap kita itu akan semakin besar pula, bagaimana dinyatakan oleh persamaan ini. Jadi besarnya gaya pegas itu sebanding dengan pertambahan panjang pegas, berbanding secara linear. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk persamaan energi potensial dari pegas tersebut. Kita sudah tahu bahwa energi potensial pegas itu ditimbulkan oleh gaya pegas. Dan gaya pegas memenuhi hukum Hooke yang dinyatakan oleh persamaan ini, F atau gaya pegas sama dengan min K dikali dengan X. Berarti hubungan antara gaya pegas dengan pertambahan panjang pegas ini berhubungan secara linear. Semakin besar X, F juga akan semakin besar. X ini adalah simpangan pegas, pertambahan panjang pegas dari keadaan mula-mulanya. Jadi sini adalah keadaan normal pegas tanpa teregang. Lalu pada saat kita tarik dengan gaya eksternal, maka pegas ini akan menarik tangan kita kembali melawan tarikan kita dengan gaya pegas yang diberikan oleh persamaan ini. Nah, sekarang bagaimana bentuk persamaan energi potensial pegas tersebut? Nah, karena gaya pegas ini adalah gaya yang tidak konstan. Mengapa tidak konstan? Karena pada saat kita menarik, misalnya mula-mula dalam kondisi seperti ini, pegasnya belum kita tarik, berarti gaya yang dikerjakan oleh pegas itu sama dengan 0, karena X sama dengan 0. Tapi begitu kita tarik pelan-pelan sehingga menyimpang keluar dari keadaan normalnya ini, maka ada nilai X, berarti F juga akan ada nilai F. Jadi muncul gaya pegas. Semakin jauh kita tarik pegasnya, semakin besar gaya F yang bekerja. Itu berarti besarnya gaya F ini selalu berubah-ubah, karena pada saat kita tarik ini semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari keadaan awal ini, maka dia akan bertambah pula semakin besar. Gaya ini semakin bertambah besar. Nah, untuk situasi gaya yang berubah-ubah, yang tidak konstan, kita sudah ketahui dalam pelajaran sebelumnya bahwa untuk menghitung usahanya, usaha yang dilakukan oleh gaya tidak konstan tersebut,
kita perlu mengetahui bagaimana grafik dari gaya tersebut. Nah, grafik dari gaya hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang diberikan dalam persamaan ini, dalam grafik ini. Jadi karena antara F dengan X menyatakan hubungan yang linear, bentuk grafik ini untuk persamaan ini ditunjukkan oleh garis merah ini. Jadi ini adalah garis yang menyatakan hubungan matematis ini. F sama dengan K kali X. Tanda minusnya kita abaikan dulu karena tanda minus ini hanya untuk menunjukkan bahwa arah gaya pegas itu berlawanan arah dari arah simpangan yang kita berikan. Jadi pada saat kita tarik pegasnya ke sebelah kanan seperti ini, berarti X-nya arahnya ke sebelah kanan, maka gaya pegasnya arahnya ke kiri akibat adanya tanda minus ini. Sebaliknya kalau kita tekan pegasnya ke sebelah kiri ini, berarti arah X-nya ke sebelah kiri, maka arah F-nya harus sebaliknya karena ada tanda negatif sini. Berarti arah gaya pegasnya akan ke sebelah kanan seperti ini. Nah, untuk menggambarkan grafik hubungan F dengan X ini, kita abaikan tanda negatifnya ini, hasilnya seperti yang kita lihat ini. Jadi bentuk persamaan matematik ini, F sama dengan K kali X, ini adalah hubungan yang bersifat linear, grafiknya adalah sebuah garis lurus seperti ini. Jadi garis ini adalah garis yang menyatakan persamaan F sama dengan K kali X. Nah, di sini panjang awalnya 0 sampai ke panjang akhirnya sampai X di sini bagian ini. Semakin jauh kita tarik ini, tentu grafiknya ini harus kita buat lebih panjang lagi ke atas batasnya ini. Ini bentuk hubungan antara F dengan pertambahan panjang dari pegas tersebut. Nah, sekarang kita akan menghitung usaha oleh pegas. Mengapa kita harus menghitung usaha pada pegas? Karena kita ingin mengetahui energi potensial pegas. Apa hubungan usaha dengan energi potensial pegas? Kita sudah mengetahui dari materi kita sebelumnya bahwa usaha oleh gaya pegas itu sama dengan negatif dari perubahan energi potensialnya. Jadi dari materi kita tentang usaha dan energi potensial, kita sudah menyimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya yang menyebabkan energi potensial tersebut itu sama dengan negatif dari perubahan energi potensialnya. Ini berlaku pula untuk energi potensial pegas. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya pegas itu sama dengan negatif dari perubahan energi potensial pegasnya. Nah, bagaimana cara menghitung usaha yang dilakukan oleh pegas ini? Kita sudah mempelajarinya pada beberapa waktu yang lalu, bahwa karena pegas seperti yang sudah kita tunjukkan tadi adalah salah satu contoh. Gaya pegas adalah salah satu contoh dari gaya yang tidak konstan. Maka untuk menentukan usahanya kita lakukan melalui grafik. Jadi kita gambarkan grafik hubungan antara F dengan X. Nah, karena kita sudah punya hubungan antara F dengan pertambahan panjangnya yang menyatakan persamaan pegas ini hukum Hooke. Lanjutnya kita gunakan hasil yang kita sudah peroleh pada pelajaran sebelumnya bahwa usaha oleh gaya pegas itu sama dengan negatif dari perubahan energi potensialnya. Jadi negatif dari perubahan energi potensial sama dengan usaha. Perubahan energi potensial berarti potensial di posisi akhir P2 dikurangi dengan potensialnya pada posisi awal. Dikali negatif di depan karena di sini ada negatif. Nah, W ini adalah usaha yang untuk menghitungnya kita bisa lakukan dengan cara menghitung luas area yang di cover atau yang dicakup oleh kurva kita ini.
Nah, karena ini adalah sebuah segitiga, maka luasnya itu sama dengan luas sebuah segitiga. Ini sebuah segitiga yang alasnya X dan tingginya ini dinyatakan oleh F. Tapi F ini berubah yang dibatasi oleh K kali X. Jadi kita bisa tuliskan bahwa usaha sama dengan luas area di bawah kurva. Area ini adalah bentuk segitiga, berarti usaha sama dengan 1/2 alas dikali dengan tinggi. Alasnya adalah X, 1/2 dikali X, dan bagian yang di sini ini adalah sumbu F, berarti X kali F. Nah, tapi F ini berubah-ubah, dia berubah-ubah bergantung dari X. Oleh karena itu, F-nya ini kita gantikan dengan persamaan ini, K kali X. Jadi 1/2 kali X dikali dengan K kali X, kita peroleh 1/2 K kali X pangkat 2. Nah, inilah usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. Dan sesuai dengan konsep kita ini, usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Berarti yang kita peroleh terakhir ini tidak lain adalah energi potensial. Nah, mula-mula di sini adalah 0 X-nya. Berarti tidak ada gaya. Karena tidak ada gaya, boleh dikatakan bahwa energi potensialnya sama dengan 0 pada saat itu. Lalu berpindah ke sini sehingga diperoleh sebuah nilai energi potensial. Nah, berarti ini adalah energi potensial akhir. Energi potensial akhir. Dan energi potensial awalnya sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa energi potensial pada pegas itu pasti bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa energi potensial pegas itu sama dengan 1/2 dikali K dikali dengan X pangkat 2. K ini adalah konstanta pegas yang menyatakan tingkat kekakuan dari pegas kita atau konstanta gaya. X ini adalah simpangan pegas dari kedudukan awalnya, yaitu keadaan tanpa keadaan normal. Ini seperti ini, pegasnya berada dalam keadaan normal. X adalah posisi ketika pegasnya ditarik sehingga dia bertambah panjang atau ditekan sehingga dia bertambah pendek. Jadi X ini adalah perubahan panjang pegas dari panjang awalnya. Itulah persamaan yang berlaku yang menyatakan energi potensial dari pegas sama dengan 1/2 K X pangkat 2. Bentuknya hampir sama dengan energi kinetik pada sebuah benda. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengira persamaan ini adalah energi kinetik. Ini adalah bentuk energi potensial untuk pegas. Nah, kita ingin meninjau tentang gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Tidak semua gaya itu bisa menghasilkan energi potensial. Jadi tidak semua gaya bisa menghasilkan energi potensial. Sebagai contoh, gaya gesekan. Tidak ada energi potensial yang berkaitan dengan gaya gesekan. Berbeda halnya dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi memiliki energi potensial yang berkaitan dengan gaya gravitasi tersebut, yang kita sebut dengan energi potensial gravitasi. Gaya pegas F sama dengan min Kx ini memiliki energi potensial yang berkaitan dengannya. Kita sebut dengan energi potensial pegas yang baru saja kita turunkan persamaannya sama dengan 1/2 K dikali X pangkat 2. Tetapi tidak semua gaya tersebut memiliki energi potensial selain dua yang saya sebutkan sebelumnya. Contoh yang diberikan di sini adalah gaya gesekan. Gaya gesekan tidak memiliki energi potensial yang berkaitan dengan gaya tersebut. Gaya-gaya yang menghasilkan potensial itu kita sebut dengan gaya konservatif. Jadi semua gaya yang memiliki potensial yang berkaitan dengan gaya tersebut
Itu kita sebut dengan gaya konservatif. Sedangkan yang tidak menghasilkan potensial disebut dengan gaya non-konservatif. Berarti gaya gesekan ini adalah contoh gaya yang non-konservatif. Sedangkan gaya konservatif, contohnya yang sudah kita ketahui adalah gaya gravitasi dan gaya pegas. Mengapa gaya gravitasi dan gaya pegas termasuk gaya konservatif? Karena kita sudah melihat bahwa kedua gaya ini memiliki potensial yang berkaitan dengan gaya tersebut, yang masing-masing kita sebut dengan energi potensial gravitasi untuk gaya gravitasi dan potensial pegas untuk gaya pegas. Untuk gaya lain yang tidak ada potensial yang berkaitan dengannya, kita sebut dengan gaya non-konservatif. Bagaimana ciri dari gaya konservatif itu? Gaya-gaya konservatif umumnya bergantung pada posisi. Kalau kita ingat gaya gesekan, persamaan gaya gesekan ini adalah mu gesek dikali dengan gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang terbentuk ketika dua benda bersentuhan dan arah gayanya tegak lurus terhadap permukaan yang bersentuhan tersebut. Tidak ada yang berkaitan dengan posisi pada persamaan gaya gesekan tersebut. Sehingga gaya gesekan ini tergolong gaya yang non-konservatif. Tapi coba kita ingat gaya pegas yang baru saja kita pelajari. Gaya pegas F sama dengan min Kx. X adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang ini berkaitan dengan posisi ujung pegas dari keadaan mula-mulanya. Berarti gaya pegas ini adalah gaya yang bergantung pada posisi. Oleh karena itu, gaya pegas termasuk gaya konservatif. Gaya gravitasi. Kalau Anda masih ingat gaya gravitasi, rumusnya adalah G dikali M1 dikali M2 dibagi dengan R kuadrat. Anda bisa lihat pada materi kita sebelumnya tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi berbanding terbalik dengan R kuadrat. R ini adalah jarak benda ke sebuah titik. R ini adalah jarak antara kedua massa kita yang mengalami tarik-menarik tersebut. Berarti gaya gravitasi bergantung pada posisi karena ada jarak antara kedua massa tersebut. Oleh karena itu, gaya gravitasi termasuk gaya konservatif. Jadi umumnya gaya-gaya konservatif bergantung pada posisi. Usaha pada gaya konservatif bekerja pada benda yang bergerak dalam lintasan yang tertutup itu selalu nol. Jadi Anda bisa membuktikan bahwa usaha total oleh gaya konservatif pada benda yang bergerak dalam lintasan yang tertutup itu adalah nol. Ciri yang lainnya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada benda yang bergerak di antara dua titik itu tidak bergantung pada lintasan yang ditempuhnya. Jadi ada dua titik, Anda memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lain, kedua di antara dua titik tersebut. Jika gayanya adalah gaya yang bersifat konservatif, maka lintasan yang ditempuh untuk memindahkan benda tersebut dari titik satu ke titik yang dua itu terserah dari kita dan akan menghasilkan hasil yang sama. Dengan kata lain, usaha konservatif pada benda yang bergerak di antara dua titik itu tidak bergantung pada lintasan yang ditempuhnya. Lintasan manapun yang kita tempuh itu akan menghasilkan usaha yang sama yang akan diperoleh. Itulah materi kita tentang gaya konservatif dan non-konservatif ini. Dan sebelumnya kita sudah meninjau tentang energi potensial pada pegas. Kira itu untuk topik energi potensial pada pegas. Kita sudah melihat bentuk energi potensial pada pegas menyerupai bentuk persamaan energi kinetik, sehingga Anda harus berhati-hati untuk bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah persamaan energi potensial pegas. Energi potensial pegas dinyatakan dengan persamaan
1/2 K kali X pangkat 2. Terima kasih.